Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah termodinamika di minggu ke-12. Hari ini kalian akan belajar tentang ketidaksamaan Clausius, perubahan entropi, mendapatkan data entropi, dan neraca entropi untuk sistem tertutup. Entropi. Entropi itu adalah ukuran ketidakteraturan dari sebuah sistem. Nah, entropi ini merupakan sifat dari zat, sehingga entropi tidak tergantung oleh proses. Apabila nilai entropi sistem ini meningkat, maka komponen dari sebuah sistem itu menjadi tidak teratur atau random. Nah, ini contoh ilustrasinya ya. Misalnya di sini ada fase dari suatu zat, dari solid, kemudian pada saat zat ini mengalami peningkatan entropi, maka dia itu berubah menjadi fase gas. Nah, ini contoh yang lainnya ya. Jadi di sini kita lihat ada 3 fase, ada solid, liquid, dan gas. Nah, pada saat kita meningkatkan temperaturnya, maka entropinya itu meningkat. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita tinjau, sistemnya ini semakin lama semakin tidak teratur. Jadi di awal itu sangat teratur ya, karena dia berada pada fase solid. Kemudian liquid juga masih teratur, tapi kemudian berubah menjadi gas. Ini molekul yang ada di dalamnya itu menjadi sangat tidak teratur. Berikutnya adalah ketidaksamaan Clausius. Ketidaksamaan Clausius ini digunakan untuk menganalisis sistem tertutup dan volume atur berdasarkan hukum kedua termodinamika, yaitu sifat entropi dan neraca entropi. Nah, ketidaksamaan Clausius itu menyatakan bahwasannya integral tertutup dari perbandingan perpindahan kalor pada suatu temperatur absolut itu nilainya adalah kurang sama dengan 0. Nah, del Q itu apa? Del Q itu adalah mewakili perpindahan kalor pada batas sistem selama terjadinya siklus. Kemudian T itu adalah temperatur absolut. Nah, kemudian di sini kita lihat ada subskrip B, itu menunjukkan bahwasannya integral itu dihitung pada daerah batas dari sebuah sistem. Dan simbol ini, integral tertutup ini, menunjukkan bahwa integral itu dilakukan pada keseluruhan batas dan juga siklus. Nah, nilai dari integral tertutup perbandingan perpindahan kalor dengan temperatur absolutnya itu sama dengan minus dari produksi entropinya. Nah, produksi entropi itu diwakili oleh simbol ini ya, tau siklus. Itu mewakili tingkat ketidaksamaan. Nah, nilai produksi entropi siklus itu nilainya sama dengan 0 jika tidak ada irreversibilitas dalam sebuah sistem. Kemudian, jika entropi siklusnya itu lebih besar 0, maka ada irreversibilitas dalam sebuah sistem. Tapi kalau entropi siklusnya itu kurang dari 0, itu maka tidak mungkin. Nah, sehingga kita bisa mendefinisikan bahwasannya entropi siklus itu menunjukkan suatu ukuran dari efek yang ditimbulkan oleh irreversibilitas pada saat sistem menjalani sebuah siklus. Nah, misalnya nih, kalau kita meninjau siklus Carnot, maka kita dapatkan rasio yang sama antara perbandingan kalor dan temperatur di antara dua reservoir, yaitu reservoir panas dan dingin. Sehingga kita bisa tuliskan Q1 dibagi dengan T1 atau QH per TH itu sama dengan Q2 per T2 atau QC per TC. Jadi ini hot, kemudian ini yang cold. Nah, atau kalau disederhanakan lagi, itu kita masukkan seperti ini ya. Kita ringkas menjadi seperti ini, Q1 per T1 ditambah minus Q2 per T2, atau dalam kata lain, ini merupakan hasil penjumlahan perbandingan kalor dengan temperaturnya. Nah, karena siklus Carnot itu merupakan siklus yang sangat ideal atau contoh dari siklus reversibel, maka kita lihat bahwasannya total dari perbandingan kalor dan temperaturnya itu nilainya sama dengan 0.
Berikutnya perubahan entropi. Seperti yang saya katakan di slide awal, bahwasannya entropi itu adalah sebuah sifat. Nah, kalau entropi itu adalah sebuah sifat, maka perubahan nilai yang terjadi di antara dua keadaan itu tidak dipengaruhi oleh prosesnya. Nah, dengan menggunakan simbol S untuk menunjukkan sifat yang disebut entropi, maka perubahannya bisa dituliskan seperti ini. S2 dikurangi S1 sama dengan integral dari proses 1 ke 2 perpindahan kalor dengan membandingkan perpindahan kalor dibagi dengan temperatur absolutnya pada kondisi internal reversible. Nah, jadi integral ini atau proses integrasi ini dilakukan untuk setiap proses reversible internal yang menghubungkan dua keadaan. Dalam bentuk diferensial, maka persamaan pada slide sebelumnya bisa kita tuliskan seperti ini. ds sama dengan perbandingan perpindahan kalor dengan temperatur absolutnya. Nah, untuk entropi memiliki satuan. Kalau satuannya SI itu adalah Joule per Kelvin atau kilojoule per Kelvin. Sementara kalau untuk entropi spesifik itu adalah kilojoule per kilogram Kelvin. Itu untuk S ya. Kemudian kalau kita tinjau molekulnya, maka kita bisa gunakan kilojoule per kilomol Kelvin. Ini berarti entropi spesifik yang ada garis lurus di atasnya ini. Nah, sementara kalau Inggris, satuan Inggris itu adalah BTU per derajat Rankine. Kalau untuk entropi spesifiknya BTU per pound derajat Rankine. Nah, berdasarkan persamaan perubahan entropi, rumusnya juga bisa kita modifikasi bentuknya menjadi seperti ini. dq sama dengan T kalikan dengan ds. Atau bisa juga kita integralkan ya untuk mencari berapa besar perpindahan kalornya, yaitu Q sama dengan integral dari entropi 1 ke entropi pada kondisi 2 T dikalikan dengan ds. Nah, apabila suatu proses itu berlangsung dengan suhu atau temperatur konstan, maka perpindahan kalor yang terjadi itu adalah Q sama dengan T kalikan perubahan entropinya. Nah, sedangkan kalau proses itu berlangsung secara adiabatik itu kan menunjukkan bahwasannya tidak ada perpindahan kalor dalam sebuah sistem. Maka perpindahan kalor yang terjadi bisa kita tuliskan seperti ini ya. Kalau dq sama dengan 0, maka ds-nya itu nilainya akan sama dengan 0. Nah, kalau ds sama dengan 0, maka perubahan entropinya itu sama dengan 0, sehingga S1 sama dengan S2, atau entropi pada kondisi 1 sama dengan entropi pada kondisi 2. Jika kita menggunakan konsep entropi pada siklus Carnot, maka kita bisa menghitung energi panas yang diberikan kepada sistem dengan menggunakan rumus ini. Jadi dengan mengkalikan temperatur pada reservoir panas dikalikan dengan perubahan entropi pada kondisi panas dikurangi dengan kondisi dingin. Sementara kalau untuk berapa besar energi panas yang dilepas oleh sistem, itu bisa dihitung dengan mengkalikan temperatur pada reservoir dingin dikalikan dengan perubahan entropi pada kondisi panas dan dingin. Nah, untuk menghitung efisiensi termalnya, kita tinggal mengurangi aja perubahan kalornya antara reservoir panas dan dingin dibagi dengan kalor pada reservoir panas. Nah, dari persamaan ini kalau kita substitusikan masing-masing persamaan di atas ini ya, maka kita bisa dapatkan bahwasannya nilai ini itu sama dengan mengurangi temperatur di setiap kondisinya. Jadi untuk di pembilangnya ini berarti tinggal diganti ya, perubahan temperatur pada kondisi panas dikurangi dingin dibagi dengan temperatur pada reservoir panas. Penggunaan persamaan TDS. Nah, dari modifikasi persamaan entropi itu kita bisa dapatkan dua persamaan ya. Yang pertama, TDS itu nilainya sama dengan DU atau diferensial dari energi dalam ditambah dengan tekanan dikalikan dengan diferensial volume.
Kemudian kalau untuk yang kedua ini dalam bentuk entalpi, jadi TdS sama dengan dH dikurangi dengan volume dikalikan dengan diferensial dari tekanan. Nah, apa sih gunanya persamaan ini? Jadi gunanya itu adalah untuk menentukan berapa sih nilai perubahan entropi dari dua kondisi ya. Jadi misalnya nih kita pengen mencari berapa ya perubahan entropi dari fase gas dikurangi fase fluid atau fase cair. Maka perubahan entropinya itu bisa dihitung dengan mengurangi perubahan entalpi pada kedua kondisi tersebut dibagi dengan temperatur absolutnya. Nah, misalnya nih, kita tuh diminta untuk mencari berapa perubahan entropi pada refrigeran 134A pada temperatur 0 derajat Celcius. Nah, dari tabel kita kan bisa dapatkan nilai Hg sama Hf-nya ya. Nah, nilai ini dibagi dengan temperatur absolut dari 0 derajat Celcius atau temperatur Kelvinnya. Sehingga kita dapatkan nilainya sebesar 0,722 Kj bagi dengan kilogram Kelvin. Nah, kalau kita tinjau dari tabel A10, kita lihat di sini pada temperatur 0 derajat Celcius, entropinya itu adalah entropi pada kondisi liquid itu 0,1970, sementara entropi pada kondisi uap 0,9190. Nah, nilai ini kalau dikurangi didapatkan 0,722, sehingga hasilnya sama ya. Nah, pun begitu juga untuk yang satuan Inggris. Ini satuan Inggris juga sama juga dengan tahapan yang sama. Nanti coba kalian cocokkan dengan tabel A10E. Nah, gimana caranya kita untuk menghitung perubahan entropi pada gas ideal? Nah, ini tergantung dengan entropinya itu dipengaruhi oleh parameter apa. Jadi kalau entropinya itu dipengaruhi oleh parameter atau bergantung pada parameter temperatur dan volume spesifik, maka kita bisa gunakan panas spesifik pada volume konstan dalam persamaannya. Jadi di sini kita lihat integralnya itu dari T1 ke T2 dari persamaan CV atau panas spesifik pada volume konstan. Kemudian di sini juga kita menggunakan perbandingan volume spesifik pada dua kondisi. Nah, sementara kalau untuk kondisi yang kedua, jika entropinya itu dipengaruhi oleh temperatur dan juga tekanan, maka kita di sini menggunakan parameter panas spesifik tekanan konstan. Dan di suku yang terakhir ini itu kita gunakan perbandingan tekanannya, yaitu tekanan pada kondisi 2 dan kondisi pertama. Nah, kalau untuk penggunaan tabel gas idealnya sendiri, jadi di tabel gas ideal itu kalian tidak akan menjumpai nilai S seperti ini ya. Yang kalian jumpai itu adalah nilai S derajat ini. Nah, jadi kalian bisa gunakan rumus ini untuk menghitung berapa perubahan entropinya. Nah, kalau untuk yang paling bawah sendiri, ini adalah persamaan perubahan entropi dalam basis mol. Nah, ini contohnya ya. Misalnya kita diminta untuk menghitung perubahan entropi spesifik pada keadaan T1 300 Kelvin dan P1 sama dengan 1 bar, serta keadaan kedua T2 sama dengan 1000 Kelvin dan P2-nya sama dengan 3 bar. Nah, kita lihat di sini bahwasannya keadaan tersebut itu berdasarkan atau didasari dari temperatur dan tekanan ini ya, sehingga dalam persamaannya kita perlu membandingkan antara tekanan di kedua kondisi. Jadi kita tinggal lihat aja tabel A22 pada temperatur 300 dan 1000. Jadi ini nilainya 300, kemudian S derajatnya itu adalah 1,70 sekian. Kemudian di S derajat kedua di temperatur 1000 kita lihat S derajatnya adalah 2,96. Nah, ini ya. Sehingga kita dapatkan nanti perubahan entropinya adalah 0,9504 kJ per kilogram Kelvin.
Selanjutnya, mencari perubahan entropi dengan menggunakan fungsi panas spesifik tekanan konstan atau CP ya. Nah, kita tahu sebelumnya bahwasannya perubahan entropi pada saat entropi tersebut dipengaruhi oleh temperatur dan tekanannya, itu bisa kita gunakan. Di sini ada parameter panas spesifik CP. Nah, misalnya nih kita diminta untuk mencari perubahan entropi spesifik dari udara yang dianggap sebagai gas ideal dari temperatur 300 Kelvin ke temperatur 400 Kelvin pada tekanan dari 1 bar ke 5 bar. Itu kita bisa gunakan tabel A20. Misalnya ya, di tabel A20 ini kita lihat di sini ada 3 parameter ya, ada CP, CV, dan K. Nah, karena di sini itu didasari pada temperatur dan tekanan, maka kita lihat nilai dari panas spesifik CP ini ya. Nah, panas spesifiknya itu CP-nya ada 2, 1,005 dan 1,013. Jadi karena kisaran temperaturnya itu relatif kecil, maka bisa kita anggap bahwasannya nilainya itu konstan. Jadi mendekati yang ada di tengah-tengahnya, yaitu 350, yaitu 1,008 ini. Sehingga CP-nya itu adalah 1,008 kJ per kilogram Kelvin. Nah, untuk T2 per T1 dan P2 per P1-nya tinggal dimasukkan dari data yang sudah ada. Selanjutnya, perubahan entropi pada zat inkompresibel. Zat inkompresibel itu berarti zat yang tidak dapat ditekan. Nah, kita tahu bahwasannya untuk model zat ideal itu mengasumsikan bahwa volume spesifiknya atau densitasnya itu nilainya konstan, dan kalor spesifik itu hanya bergantung pada temperatur. Jadi panas spesifik CV ini sama dengan panas yang didasari oleh temperatur. Nah, jadi perubahan entropi spesifik S2 min S1 integral dari temperatur 1 ke temperatur 2, kita bisa tuliskan seperti ini ya, panas spesifik dibagi dengan temperatur absolutnya, TT. Ini untuk zat yang inkompresibel. Nah, kalau saya anggap nilai kalor spesifiknya itu konstan, maka kita bisa ubah menjadi persamaannya seperti ini ya. Jadi yang perlu diingat di sini, kalau kalor spesifiknya tidak konstan, maka kalian perlu menggunakan persamaan yang di atas. Kalau kalor spesifiknya konstan, maka kalian gunakan persamaan yang di bawah. Selanjutnya, perubahan entropi dalam proses reversibel internal. Nah, untuk memudahkan kalian memahami hubungan antara perubahan entropi dengan perpindahan kalor dan luasan grafik, itu kita bisa lihat di siklus daya Carnot. Nah, dari siklus daya Carnot itu kita bisa hitung ya efisiensi termalnya, yaitu membandingkan outputan dibagi dengan inputannya. Outputannya itu adalah W siklus dibagi dengan inputannya adalah kalor yang masuk. Oke, di bawah sini kita lihat ada grafik. Yang ini adalah siklus daya dan ini adalah siklus refrigerasi. Kalau kita tinjau siklus daya, berarti W siklusnya itu kita bisa tahu dari luasannya. Luasan siklusnya yaitu yang berada di dalam kotak tertutup ini. 1, 2, 3, 4, 1. Jadi ini adalah besarnya daya. Sementara kalau untuk besarnya kalor inputannya itu adalah Q23, itu kita bisa cari luasan dari 2, 3, A, B ke 2 kembali. Nah, seperti ini. Nah, dengan cara yang sama kalian bisa lakukan untuk menghitung efisiensi atau ini ya, coefficient of performance dari siklus refrigerasi atau pompa kalor.
Oke, ini adalah contoh dari proses reversibel internal untuk air. Air mula-mula berada pada fase cair jenuh dengan temperatur 100 derajat Celcius, berada dalam silinder torak. Nah, air itu dipanaskan sehingga berubah fase mencapai keadaan uap jenuh, di mana torak itu mulai bergerak. Jika perubahan keadaan ini berlangsung dalam proses reversibel internal pada tekanan dan temperatur konstan, tentukanlah besarnya kerja dan perpindahan kalor per satuan massa. Oke, kita lihat di sini. Jadi di sini ada sistem silinder torak, kemudian di dalamnya ini diisi air. Kemudian sistem silinder torak ini dipanaskan ya. Nah, gimana cara kita menggambarkan sistem ini pada kurvanya? Jadi ini ada dua kurva, ada PV. Kalau untuk kurva yang pertama, karena di sini kita gunakan parameter pressure ya, maka anak tangganya itu bentuknya seperti ini ya. Kemudian dari PV ini kita bisa menghitung berapa besar dari daya yang dibutuhkan atau daya yang dihasilkan seperti itu. Sementara kalau untuk yang grafik kedua ini kita bisa lihat TS. TS itu berarti kita bisa gunakan untuk mencari berapa perpindahan kalor pada proses tersebut. Nah, pada tekanan konstan, kita bisa tahu ya bahwasannya daya per M itu sama dengan integral PdV. Integralnya dari mana? Integralnya itu dari fase cair ke uap jenuh. Atau bisa kita tuliskan PVG minus VF ini ya. Tekanan dikalikan dengan perubahan volume spesifiknya. Nah, kemudian kita lihat di tabel A2, maka kita bisa dapatkan nilai untuk volume spesifiknya untuk masing-masing VG dan VF-nya ini, sehingga kita bisa dapatkan kerja yang ada di dalam proses tersebut, yaitu sebesar 170 kJ per kilogram. Nah, kemudian karena prosesnya itu bersifat reversibel internal dan juga temperaturnya konstan, maka kita butuh juga memodifikasi rumusan awalnya ini ya. Kita tahu bahwasannya rumusan awal itu adalah Q sama dengan integral TdS. Nah, nilai dari S ini bisa dikonversikan, S itu sama dengan M dikalikan dengan S kecil. Nah, seperti ini. Kemudian nilai Q per M-nya itu kita bisa cari dengan mengkalikan temperatur dengan perubahan entropi spesifiknya. Oke, setelah itu kita cari di tabel A2 tentang nilai masing-masing entropinya. Kita dapatkan nilai Q-nya itu adalah sebesar 2257. Selanjutnya neraca entropi untuk sistem tertutup. Nah, jika kita memiliki asumsi bahwasannya perpindahan kalor terjadi pada beberapa lokasi di batas sistem dengan temperatur yang sama ya, di semua lokasi atau di semua waktu ya, maka bentuk perpindahan entropi itu dituliskan seperti ini. Jadi S2 min S1 sama dengan penjumlahan dari perbandingan kalor dengan temperaturnya di setiap titik ditambah dengan produksi entropinya. Nah, kalau kita gunakan laju waktu, maka semua persamaan ini harus dibagi dengan waktu. Jadi S2 min S1 itu diganti dengan ds per dt. Sementara kalau di sini Qj, maka diubah menjadi Q dot J. Ini berarti menunjukkan laju. Kemudian ini untuk produksi entropinya itu juga dikasih titik di atasnya. Jadi laju jadi di sini dikatakan sebagai laju produksi entropi atau tau titik. Nah, kalau diubah menjadi bentuk diferensial, maka rumusannya bisa berubah seperti ini ya. Jadi kita lihat yang mengalami perubahan itu di seluruh suku. Jadi ds per dt ini diubah menjadi ds. Kemudian untuk perpindahan kalornya itu menjadi del Q ini ya, dan juga laju entropinya itu berubah menjadi del entropi, del produksi entropi.
Oke, contoh soal berikutnya, air itu awalnya berupa fase cair jenuh, kemudian temperaturnya 100 derajat Celcius, berada dalam sistem silinder torak. Nah, air ini dipanaskan sehingga berubah fase menjadi uap jenuh, sehingga toraknya itu dapat mulai bergerak. Nah, pada proses ini tidak terjadi perpindahan kalor ke lingkungan. Nah, apabila perubahan keadaan itu terjadi karena adanya aksi roda pengaduk, tentukan besarnya kerja neto per satuan massa dan jumlah produksi entropi per satuan massa. Nah, jadi di sini ada air berada di dalam sistem silinder torak, kemudian pada saat toraknya bergerak, airnya itu diaduk dengan menggunakan roda pengaduk. Nah, kemudian kita bisa gambarkan kurva PV dan TS-nya ya. Kita lihat di sini ada kontribusi dari energi dalam, yaitu dari roda pengaduknya pada sistem ini, sehingga kita tidak bisa menghitung atau kita tidak bisa melakukan pendekatan ya dengan menggunakan luasan di bawah kurva ini sebagai cara untuk menghitung kerja maupun kalor, karena di sini kita lihat ada kontribusi energi dalam. Nah, kemudian apa yang perlu kita lakukan? Maka kita perlu menghitung neraca energinya. Nah, ini adalah rumusan dari neraca energi, yaitu delta U tambah delta KE tambah delta PE sama dengan Q minus W. Kita tahu di sini tidak ada perubahan energi kinetik dan potensial yang berarti, sehingga ini dianggap 0. Kemudian tidak ada perpindahan kalor juga, sehingga ini juga dianggap 0. Kemudian delta U ini sama dengan W. Nah, delta U sendiri ini adalah energi dalam. Kemudian kita perlu mengubah menjadi energi dalam spesifik. Untuk mengubah dayanya itu menjadi persatuan massa seperti ini ya. Nah, berdasarkan tabel A2 pada temperatur 100 derajat Celcius, kita bisa dapatkan nilai UG dan UF-nya, sehingga kita bisa dapatkan besar dayanya. Kemudian, kita tahu ya bahwasannya tidak ada perpindahan panas yang terjadi di antara sistem dengan lingkungan sekitar, maka otomatis tidak ada juga entropi yang ditransferkan atau yang disalurkan. Sehingga di sini kita lihat bahwasannya delta S ini nilainya akan sama dengan produksi entropinya. Jadi produksi entropinya persatuan massa itu nilainya sama dengan perubahan entropi pada kedua kondisi ya, yaitu kondisi uap jenuh dan cair jenuh. Oke, dari tabel A2 kita bisa dapatkan masing-masing entropi ini, yaitu hasil akhirnya produksi entropi persatuan massanya itu adalah 6,048 kJ per kilogram Kelvin. Contoh soal berikutnya tentang perhitungan laju produksi entropi pada dua keadaan yang berbeda ya. Untuk keadaan yang pertama itu ada kotak transmisi sebagai sistem, kemudian yang kondisi kedua ada sistem yang diperluas yang terdiri dari kotak transmisi dan lingkungan sekitar, di mana perpindahan kalor terjadi pada temperatur lingkungan di sekitar, yaitu nilainya adalah 293 Kelvin atau 20 derajat Celcius. Nah, di sini kita lihat ada dua kondisi ya. Jadi yang pertama ada gearbox, kemudian gearboxnya itu menerima daya masukan sebesar 60 kW, kemudian daya luarannya sebesar 58,8 kW, dan dari sistem ini menghasilkan kalor keluar sebesar minus 1,2 kW, dan kita lihat batas sistemnya ini melingkupi gearboxnya saja, yaitu pada temperatur batasnya yaitu 300 Kelvin. Nah, sementara di kondisi yang kedua kita lihat dengan gearbox yang sama, tapi batasnya itu melingkupi gearbox dan juga lingkungan yang ada di sekitar. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya kita lihat di sini. Jadi TB-nya itu nilainya akan
lebih tinggi ya daripada temperatur fluida atau temperatur lingkungan di sekitar. Nah, pada batas di lingkungannya ini, T fluidanya itu adalah sebesar 293 Kelvin. Nah, asumsi yang digunakan dalam sistem ini adalah kotak transmisinya itu dianggap sebagai sistem tertutup dan pada keadaan yang tunak. Kalau ada keadaan tunak berarti tidak ada perubahan entropi, atau istilahnya entropinya itu sama dari waktu ke waktu. Kemudian karena tinjauannya itu berbeda antara kondisi pertama dan kondisi kedua, maka kita perlu menghitung terlebih dahulu untuk yang kondisi yang pertama. Nah, kita tahu ya bahwasannya kondisinya itu tunak, maka ds per dt-nya di 0. Kemudian nilai ini bisa kita ubah ya posisinya. Jadi laju produksi entropi itu sama dengan minus Q dot per temperatur pada boundary-nya. Nah, kita masukkan nilai Q dot-nya gini ya. Minus 1,2 dan TB-nya adalah 300 Kelvin. Sehingga kita dapatkan nilainya 4 kali 10 pangkat minus 3 kW per Kelvin. Sementara kalau untuk di kondisi kedua dengan cara yang sama, nah, tapi di sini yang membedakan adalah kita ubah TF-nya ini ya. Kita ubah T-nya menjadi TF. Karena apa? Karena kita menggunakan batasan yang berbeda dengan yang pertama. Nah, didapatkan nilainya adalah sekitar 4,1 kali 10 pangkat minus 3. Jadi kita lihat ternyata tidak jauh berbeda ya antara yang kondisi pertama dan kondisi kedua. Karena apa? Karena temperaturnya juga tidak terlalu signifikan perbedaannya. Selanjutnya, prinsip peningkatan entropi. Karena semua energi dan perpindahan panas yang terjadi di dalam batas sistem itu bisa diperluas ya, maka sistem yang diperluas itu dianggap sebagai sistem yang terisolasi. Nah, kita tahu bahwasannya kalau sistem tersebut itu diisolasi, maka energi yang ada di dalamnya itu tetap. Nah, karena entropi itu merupakan sifat yang ekstensif, maka nilai entropi untuk sistem tertutup itu merupakan hasil penjumlahan dari produksi entropi yang dihasilkan oleh sistem dan lingkungannya. Jadi kita bisa tuliskan delta S sistem, perubahan sistem ya, perubahan entropi pada sistem ditambah perubahan entropi pada sekeliling itu nilainya sama dengan entropi di sistem yang tertutup. Nah, ini contoh soal tentang proses peningkatan entropi. Soal pendinginan batang metal panas. Nah, batang metal itu sebesar 0,8 pound mula-mula pada temperatur 1900 derajat Rankine. Nah, batang metal ini dikeluarkan dari oven dan didinginkan ke dalam bak tertutup yang berisi 20 pound air dengan temperatur 530 derajat Rankine. Nah, setiap zat itu dimodelkan bersifat incompressible. Nilai kalor spesifik airnya adalah 1 BTU per pound derajat Rankine dan kalor spesifik metalnya adalah nilainya segini ya. Nah, perpindahan kalor dari isi tangki dapat diabaikan. Tentukan temperatur kesetimbangan akhir antara air dan batang metal dalam derajat Rankine dan jumlah produksi entropi. Nah, di sini kita lihat jadi ada batang metal, awalnya itu temperaturnya 1900 derajat Rankine, kemudian dia dimasukkan ke dalam suatu bak di mana di dalamnya ada air dengan temperatur 530 derajat Rankine. Nah, yang ditanyakan itu adalah berapa entropi dan juga berapa temperatur kesetimbangan akhirnya. Oke, untuk yang pertama temperatur kesetimbangan akhir. Jadi kita masukkan persamaan neraca energinya. Kita lihat di situ bahwasannya tidak ada perubahan energi kinetik dan energi potensial yang berarti. Kemudian tidak ada juga perpindahan kalor dan juga kerjanya ya. Kalau kita menggunakan batas sistem tersebut, kemudian di sini kita jumpai ada delta U. Delta U itu adalah perubahan energi dalam. Nah, karena energi dalam itu merupakan sifat ekstensif, jadi nilai untuk keseluruhan sistemnya ini merupakan energi total dari energi dalam yang terdapat di air dan batang metal. Jadi delta U-nya itu bisa kita jabarkan, yaitu delta U air ditambah dengan delta U logam. Nah, untuk mencari delta U itu dari
materi termodinamika sebelumnya, bahwasannya perubahan energi dalam itu dapat dihitung dengan mengkalikan kalor spesifik dikalikan dengan perubahan temperaturnya. Gitu ya. Jadi untuk masing-masing ini kita ubah menjadi perkalian M kalikan C kalikan delta T. Untuknya delta U air, ini berarti kita butuh M air dikalikan C air dikalikan dengan perubahan temperaturnya dari temperatur akhir dikurangi dengan temperatur awal air. Sementara kalau untuk metalnya berarti massa metal kali C metal dikalikan dengan perubahan temperatur akhir dikurangi dengan temperatur awal metal. Sehingga dari persamaan ini kita bisa satukan ya, atau kita bisa cari temperatur finalnya atau temperatur air akhirnya dengan merombak persamaan yang di atas ini. Itu ya. Sehingga kita bisa dapatkan temperatur finalnya itu adalah 535 derajat Rankine. Nah, seperti ini. Selanjutnya mencari jumlah produksi entropi. Nah, untuk menentukan jumlah produksi entropi, kita tuliskan terlebih dahulu persamaan neraca entropi. Nah, ini adalah persamaan neraca entropinya. Kemudian dari persamaan ini kita coba hilangkan parameter atau hilangkan suku yang tidak sesuai ya dari kondisi yang ada. Jadi karena tidak ada perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan, maka untuk suku ini itu dihilangkan. Maka otomatis tidak terjadi perpindahan entropinya. Nah, karena entropi itu merupakan sifat ekstensif, jadi untuk entropi pada keseluruhan sistem itu merupakan penjumlahan entropi dari air dan juga batang metalnya. Jadi kita bisa tuliskan delta S air itu ditambah delta S metal itu sama dengan jumlah produksi entropi. Nah, kemudian delta S air itu kita bisa hitung ya dengan menggunakan persamaan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya delta S itu bisa dicari dengan menggunakan rumusan seperti ini, M air kalikan C air kalikan ln T akhir dibagi dengan T awal. Kemudian kalau untuk delta S metal, maka ini M metal dikalikan dengan kalor spesifik metal dikalikan dengan ln T final dibagi dengan T awal metal. Nah, kemudian dari data yang sudah ada dimasukkan ke rumusan ini, maka kita bisa hitung laju produksi entropinya adalah sekitar 0,0864 BTU per derajat Rankine. Nah, kita lihat dari perhitungan ini bahwasannya ternyata batangan metal itu mengalami penurunan entropi. Sementara kalau untuk entropinya air itu mengalami peningkatan. Jadi batang metal itu kan dia akan memberikan kalornya ya ke air sehingga dia mengalami penurunan entropi. Sementara kalau air ini dia menerima panas dari batang metal sehingga dia mengalami peningkatan suhu sehingga mengalami peningkatan entropi. Oke, saya rasa sekian dulu materi untuk hari ini. Semoga kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.